Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya di mata kuliah HIS Adoption. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kategori adopter ya teman-teman ya. Jadi adopter itu ada kategorinya. Jadi pengadopsi kita bisa bagi ke beberapa kategori. Apa saja kah kategorinya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke sana, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di bukunya Rogers tahun 1983 disebutkan bahwa di sini ya teman-teman ya, tidak semua individu dalam sistem sosial itu mengadopsi suatu inovasi pada saat yang bersamaan. Nah, jadi nggak bareng ya teman-teman ya, seseorang mengadopsi inovasi itu. Nah, sebaliknya, mereka mengadopsi dalam urutan waktu tertentu dan mereka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pengadopsi berdasarkan saat mereka pertama kali mulai menggunakan ide baru tersebut. Nah, pembagian anggota sistem sosial ke dalam kelompok-kelompok adopter ini didasarkan pada tingkat keinovatifannya. Jadi lebih awal atau lebih lambatnya seseorang mengadopsi sebuah inovasi dibandingkan dengan anggota sistem sosial lainnya itu dikenal dengan istilah kategori adopter gitu ya teman-teman ya. Jadi di sebuah kelompok sosial itu ada tipenya sendiri-sendiri, ada kategorinya sendiri-sendiri. Nah, apa saja sih kategori dari adopsi inovasi itu gitu ya. Nah, jadi ada 5 ini ya teman-teman ya. Jadi ada inovator, ada kategori early adopter, ada early majority, ada late majority, dan ada laggard. Nah ini ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini ya, jadi kalau dari kurva yang di bukunya Rogers itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini di sebuah kelompok sosial, ini banyaknya seperti ini ya. Jadi inovators itu sedikit sekali ya teman-teman. Sedangkan early adopters itu mulai banyak, kemudian early majority dan late majority ini sepertiganya gitu ya, sepertiga dari penduduk atau dari sistem sosial itu paling banyak di early majority dan late majority. Kemudian ada laggards. Nah ini ya, laggards ini sudah mulai terakhir-terakhir. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah innovators atau venturesome. Jadi teman-teman di sini sudah tahu ya dari istilahnya inovator sendiri. Jadi inovator ini ialah orang yang menemukan inovasi gitu ya teman-teman ya, orang yang merintis atau jadi pelopor dan biasanya jumlahnya itu nggak banyak ya teman-teman ya di dalam masyarakat. Jadi mereka itu mencurahkan sebagian besar hidupnya, energinya dan kreativitasnya itu untuk mengembangkan ide baru. Nah, jadi selain itu orang-orang yang masuk ke dalam kategori ini cenderung berminat mencari hubungan dengan orang-orang yang berada di luar sistem mereka, gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya karakteristiknya seorang inovator itu yang pertama berani mengambil risiko, gitu ya teman-teman ya. Kemudian mampu mengatur keuangan yang kokoh agar dapat menahan kemungkinan kerugian dari inovasi yang tidak menguntungkan. Nah ini ya kalau kita sebut dengan istilah ketidakpastian dalam inovasi, uncertainty gitu ya. Jadi nggak pasti, nggak semua inovasi itu akan kemudian berhasil gitu ya teman-teman ya. Pasti ada inovasi yang juga tidak berhasil. Kemudian memahami dan mampu mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang kompleks. Dan yang terakhir adalah mampu menanggulangi ketidakpastian informasi. Nah inilah karakteristik dari seorang inovator itu. Nah, bagi change agent, jadi agen perubahan ya teman-teman ya. Jadi beberapa upaya yang dapat dilakukan agar dapat bekerja dengan inovator. Jadi change agent ini yang pertama mereka bisa dengan cara mengundang inovator yang rajin untuk menjadi partner dalam merancang proyek gitu ya. Jadi misal change agentsnya dia punya ide tapi nggak tahu caranya bagaimana. Akhirnya mereka mengundang seorang inovator untuk diajak bikin proyek bersama gitu ya. Kemudian merekrut dan melatih mereka sebagai pendidik. Karena selama ini memang beberapa inovator mereka mungkin hanya fokus ke arah teknis gitu ya. Tapi mereka mungkin jarang langsung terlibat di masyarakat. Nah dengan begitu merekrut dan melatih mereka sebagai pendidik, maka mereka pun juga mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan juga mampu mempromosikan gitu ya teman-teman ya, mengkomersialisasikan produk mereka ke sistem sosial tersebut.
Kemudian yang kategori yang kedua ada early adopters gitu ya, respectable. Jadi di sini atau istilahnya bahasa Indonesia penerima dini gitu ya. Jadi enaknya kita pakai istilah early adopter aja. Nah, di early adopter ini mereka adalah orang-orang yang berpengaruh dan lebih dulu memiliki banyak akses karena mereka memiliki orientasi yang lebih dalam ke sistem sosial. Nah, untuk mempengaruhi early adopters ini tidak memerlukan persuasi karena mereka sendiri yang selalu berusaha mencari sesuatu yang dapat memberikan keuntungan dalam kehidupan sosial atau ekonominya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak susah ketika ada inovasi datang, malah early adopters ini adalah orang yang tiba-tiba penasaran gitu ya terhadap inovasi tersebut seperti itu, dan biasanya mereka memiliki orientasi ke sistem sosial gitu ya, orang-orang yang berpengaruh di sistem sosial. Nah ini ya karakteristik yang dimiliki oleh early adopter. Yang pertama itu dia bagian yang terintegrasi dalam sistem lokal sosial. Nah ini ya, jadi opinion leader gitu ya teman-teman ya. Jadi seorang early adopters ini biasanya seorang opinion leader. Opinion leader ini bisa seorang pemerintahan, orang yang bekerja di pemerintahan gitu ya, Pak Camat gitu, Pak Lurah, kemudian Pak Gubernur atau Bu Gubernur gitu ya, Presiden, seperti itu. Itu adalah opinion leader. Jadi kalau leadernya udah ngomong, otomatis masyarakatnya insya Allah akan mengikuti itu gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah istilahnya opinion leader. Kemudian role model dari anggota lain dalam sebuah sistem sosial. Nah ini mungkin bisa jadi seperti influencer gitu ya teman-teman ya. Sekarang banyak sekali youtuber atau mungkin content creator gitu ya, yang mereka mungkin juga bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah ini ya yang dia juga dihargai dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang inilah yang biasanya disebut dengan early adopters. Jadi ketika semisal contoh ya, saya ambil contoh seperti di bidang teknologi seperti ada yang namanya David Gadgetins gitu ya, kalau teman-teman tahu di YouTube. Ada David ketika mereview sebuah produk gitu ya, teknologi. Ini loh ada barang, wah ini bagus, ini saya rekomendasikan. Saya yakin hampir semua dari subscribernya gitu ya atau followersnya, bahkan yang bukan subscribernya dan followersnya pun bisa saja juga terpengaruh dari rekomendasi si David ini gitu ya teman-teman ya. Nah itulah salah satu contoh dari itu. Nah karena produk ini masih baru, otomatis banyak sekali orang-orang yang masih belum tahu produk itu seperti apa, apakah bagus, apakah jelek, seperti itu teman-teman ya. Nah dari peran leader, kemudian dari peran role model dari orang-orang influencer seperti itu, artis-artis gitu ya teman-teman ya. Nah itu maka itu juga bisa mempengaruhi sistem sosial mereka dalam mengadopsi sebuah inovasi. Nah, jadi guna memperoleh hasil yang efektif, upaya yang dapat dilakukan bersama-sama dengan early adopters ini adalah ini ya. Jadi ini change agent-nya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama menawarkan secara pribadi dukungan untuk beberapa early adopter untuk mencoba inovasi baru gitu ya. Nah, jadi change agent yang awalnya tadi udah kolaborasi sama si inovator, mereka meng-guide si early adopter untuk suruh nyoba gitu ya teman-teman ya. Gitu. Terus kemudian mempelajari percobaan inovasi tersebut secara hati-hati untuk menemukan atau membuat ide baru yang lebih sesuai, murah dan mudah dipasarkan. Seperti itu, jadi evaluasi. Kemudian yang ketiga, meninggikan ego mereka, misalnya dengan publisitas atau pemberitaan di media. Nah ini ya, biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian mempromosikan juga mereka sebagai trendsetter. Nah ini ya, jadi trendsetter ini orang yang awal mula tren itu terjadi gitu ya, jadi dari influencer ini. Kemudian menjaga hubungan baik dengan melakukan feedback secara rutin. Nah ini ya teman-teman ya, salah satu strategi untuk menggait si early adopters ini. Kemudian yang ketiga ada early majority deliberate. Jadi di sini adalah golongan orang yang selangkah lebih maju. Jadi mereka biasanya orang yang pragmatis ya teman-teman ya. Jadi nyaman dengan ide yang maju, tapi mereka tidak akan bertindak tanpa pembuktian yang nyata. Nah, tentang keuntungan yang mereka dapatkan dari sebuah produk baru. Jadi mereka ini udah maju pikirannya, futuristik gitu ya teman-teman ya.
Tapi mereka masih ada keraguan. Ini untung nggak buat saya gitu ya teman-teman. Jadi masih ada kurius, keingintahuan yang tinggi gitu ya di pikiran mereka. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sensitif terhadap pengorbanan dan membenci resiko. Nah, untuk itu mereka mencari sesuatu yang sederhana, terjamin, cara yang lebih baik atas apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum mereka mengadopsi inovasi tersebut, mereka kepo dulu gitu ya. Kepo dulu. Nah, itu ya akhirnya early majority ini keponya ke early adopter tadi ya teman-teman. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa karakteristik dari mayoritas dini atau bisa disebut dengan early majority ini. Jadi yang pertama, sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini ya teman-teman ya. Kemudian jarang mendapatkan posisi sebagai opinion leader. Jadi mereka hanya, kalau masyarakat itu rakyat biasa gitu ya teman-teman ya. Cuma mereka mempunyai pandangan yang futuristik seperti itu. Nah, ini ya banyak sekali, jadi sepertiganya adalah bagian dari sistem sosial gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, berhati-hati sebelum mengadopsi inovasi baru. Jadi dia kepo dulu baru mau mengadopsi, nggak langsung layaknya seorang early adopters tadi ya teman-teman ya, yang berani mengambil resiko seperti itu. Nah, untuk menarik simpati golongan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menawarkan kompetisi atau sampel secara gratis untuk stimulus gitu ya. Jadi biar orang-orang ini mau nyoba, jadi kita berikan sampel kayak tadi yang saya contohkan di materi sebelumnya ya teman-teman. Terus kemudian menggunakan advertiser dan media yang memiliki kredibilitas, dipercaya dan yang akrab dengan golongan ini gitu. Bisa dengan penggunaan sosial media seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian menurunkan biaya dan memberikan jaminan supaya mereka mau pakai. Jadi harus murah dan otomatis memberikan jaminan gitu ya teman-teman ya. Kemudian mendesain ulang untuk memaksimalkan penggunaan dan membuatnya menjadi lebih simpel, karena ini memang salah satu populasi yang sangat banyak gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan mayoritas gitu ya teman-teman ya. Jika banyak yang bilang ternyata ini kurang ini nih, produk ini kurang cocok nih. Nah, jadi kita sebagai change agent-nya gitu ya, harus kolaborasi sama si inovator untuk mengevaluasi lagi produk atau mungkin software tersebut supaya lebih cocok gitu ya, kompatibel, lebih user friendly gitu ya teman-teman ya, untuk digunakan oleh si early majority ini. Kemudian menyederhanakan formulir aplikasi atau instruksi dan menyediakan customer service atau support yang profesional. Ya, ini pasti harus ada, karena dengan adanya customer service, kalau semisal early majority ini nggak ngerti gitu ya, nggak paham dengan cara penggunaannya, atau mungkin ada kerusakan atau ada error dan lain-lain, dengan adanya customer service, maka di awal mereka sebelum mengadopsi pun pasti tanya gitu ya teman-teman ya, apakah nanti kalau semisal saya pakai alat ini, teknologi ini, nanti saya bisa tanya ke customer service-nya. Oh ya, kami punya customer service and support gitu ya. Jadi kalau Bapak semisal nanti ada keluhan, bisa langsung telepon atau chat CS kami. Nah, dengan begitu akhirnya orang yang akan mengadopsi ini early majority rata-rata mereka tenang, merasa tenang gitu ya teman-teman ya ketika akan mengadopsi. Jadi nggak merasa takut untuk mengadopsi teknologi tersebut, seperti itu. Kemudian ada late majority, ini juga cukup banyak ya teman-teman ya, skeptical. Jadi orang-orang ini yang konservatif, pragmatis gitu ya. Jadi sangat membenci resiko serta tidak nyaman dengan ide baru. Nah, sehingga mereka belakangan mendapatkan inovasi setelah mereka mendapatkan contoh. Jadi mereka harus banyak dulu yang pakai gitu ya. Banyak yang pakai, kemudian mungkin dari temannya, dari saudaranya gitu ya. Ini loh bagus, ini. Nah, sampai yakin banget baru mereka mau mengadopsi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau selama ada produk baru ya mereka cuek-cuek aja gitu ya. Mereka nggak ada rasa keingintahuan terhadap barang tersebut atau teknologi tersebut, ya udah biarkan aja gitu ya. Barulah kalau mereka harus pakai gitu ya, maka mereka baru mengadopsi. Nah, dan ini jumlahnya juga banyak ya teman-teman ya. Late majority ini juga sepertiga dari
jumlah dari seluruh suatu sistem sosial. Nah, ini golongan ini lebih dipengaruhi oleh ketakutan gitu ya, seperti Lagarde. Nah, jadi ketakutan, jadi takut mau beli barang baru gitu ya, mau beli inovasi baru atau mau ngambil, mau nyoba, itu takut gitu teman-teman ya. Karena tadi konservatif, pragmatis, dia membenci resiko. Kalau misal dia membeli dan ternyata barangnya nggak menguntungkan, barangnya rusak dan lain-lain, itu mereka sangat kecewa sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini karakteristiknya si late majority ini, yang pertama, mereka banyak jumlahnya sepertiga dari sistem sosial. Kemudian mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya gitu ya teman-teman ya, karena orang-orang sekitarnya sudah banyak yang mengadopsi, udah dipaksa, ayolah pakai ini, pakai itu gitu ya. Tapi mereka masih skeptikal gitu ya teman-teman ya, masih nggak mau pakai seperti itu karena nggak mau resiko. Kemudian bisa jadi juga karena terdesak ekonomi hingga akhirnya mereka nggak mau mengadopsi barang-barang terbaru gitu ya. Karena memang barang-barang terbaru ini memang cenderung mahal biasanya teman-teman ya. Baru kalau semisal barang-barang ini udah banyak di pasaran, biasanya harganya akan turun seperti itu. Skeptis, ini pasti ya, skeptis dan sangat berhati-hati seperti itu. Ini adalah contoh dari karakteristik dari late majority. Dan yang terakhir adalah laggards, ya. Jadi istilahnya adalah tradisional. Jadi golongan Lagarde ini adalah golongan akhir yang memandang inovasi atau sebuah perubahan tingkah laku sebagai sesuatu yang memiliki resiko sangat tinggi ya teman-teman ya. Namun di sini ada indikasi bisa jadi orang-orang Lagarde ini bukanlah orang yang skeptis gitu ya. Jadi bisa jadi mereka itu adalah seorang inovator atau early adopters atau bahkan early majority yang terkurung dalam suatu sistem sosial kecil yang masih sangat terikat dengan adat atau norma setempat yang kuat. Nah ini ya teman-teman ya. Atau mungkin karena terbatasnya sumber dan saluran komunikasi menyebabkan seseorang terlambat untuk mengetahui adanya sebuah inovasi dan pada akhirnya golongan ini disebut sebagai Lagarde. Nah, jadi sebenarnya orang ini tuh suka dengan teknologi baru gitu ya, keingintahuannya sangat tinggi, tapi karena dia mungkin tinggal di daerah terpencil yang mungkin saluran komunikasinya jelek gitu ya teman-teman ya, sinyalnya jelek. Atau mungkin sebenarnya mereka futuristik, pandangannya futuristik, cuma dia terikat dengan sebuah aturan adat tertentu atau norma tertentu hingga akhirnya mereka nggak bisa untuk mengadopsi teknologi baru. Meskipun mereka kemudian bisa mengadopsi teknologi tersebut, mereka ya mungkin agak dipandang gimana gitu ya teman-teman ya sama masyarakatnya gitu, karena mungkin masyarakatnya yang cenderung tradisional, ketika si dia itu kemudian mendatangkan teknologi pasti akan apa sih itu gitu ya, itu barang aneh, itu orang aneh gitu ya, mungkin akan dijuluki, diomongi seperti itu. Nah itulah istilah dari Lagarde itu sendiri ya. Jadi makanya karena terkurung tadi, terisolasi tadi, akhirnya mereka nggak bisa eksplor inovasi terbaru, hingga akhirnya ya nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya karakteristik dari Lagarde sendiri itu, yang pertama tidak terpengaruh oleh opinion leader. Jadi kalau misal presiden gitu ya, presiden nyuruh apa, maka ya mereka nggak akan pengaruh gitu ya, mau bilang A, B, C, D ya mereka nggak akan mengerjakan itu, nggak akan ya menjalankan itu gitu ya teman-teman ya. Terus mereka cenderung terisolasi gitu ya, kemudian berorientasi terhadap masa lalu. Nah ini ya, jadi nggak futuristik gitu ya teman-teman ya. Curiga terhadap inovasi. Nah kemudian mempunyai masa pengambilan keputusan yang lama, jadi lama banget ya memutuskan apakah ini bagus enggak, padahal udah diiming-imingi ini tuh bagus gitu ya, ini tuh murah, bagus, sangat membantu. Tapi si Lagarde ini masih mikir gitu ya temen-temen ya, iya nggak ya gitu, nggak yakin seperti itu. Dan yang F adalah sumber yang terbatas, karena memang mereka mungkin berada di daerah terpencil gitu ya, dan saluran komunikasi yang terbatas hingga akhirnya ya udah sumber yang terbatas, mereka dengan begitu nggak bisa explore lebih jauh terkait dengan inovasi yang terbaru seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, jadi di sini Rogers mengemukakan bahwa perbedaan kontinum dapat dilihat antara masyarakat mana yang lebih inovatif dan kurang inovatif. Itu dilihat dari 3 ini ya teman-teman ya. Jadi orang inovatif dan kurang inovatif itu yang pertama bisa dilihat dari karakteristik sosial ekonominya gitu ya. Jadi kayak contoh status sosial yang lebih tinggi gitu ya, tingkat mobilitas yang lebih besar, kemudian punya lahan yang luas gitu ya, modal yang banyak, pekerjaan yang lebih spesifik, serta lebih berorientasi pada komersialisasi produk. Nah, dengan orang-orang yang seperti ini itu kita bisa melihat ini orangnya inovatif apa enggak inovatif, itu bisa dilihat dari sosial ekonominya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua dari karakter individunya. Nah, jadi kita bisa lihat dari tingkat pendidikannya, kemudian tingkat kepemimpinannya, mobilitas, empati yang besar, tidak atau kurang dogmatis gitu ya, kemampuan abstraksi yang besar, rasionalisasi intelijensi yang tinggi. Nah, ini juga berhubungan dengan bisa dilihat ini orang inovatif apa enggak inovatif gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah dari karakteristik komunikasinya. Nah, jadi seberapa sering sih orang itu berpartisipasi pada sosial di lingkungan sosialnya gitu ya. Sering mengadakan komunikasi interpersonal, sering mengadakan hubungan sosial dengan orang asing dan dengan change agent gitu ya. Sering memanfaatkan media massa untuk mencari informasi. Kemudian juga memiliki tingkat kepemimpinan yang tinggi serta senang berada pada sistem yang bernorma modern. Nah, inilah kita bisa lihat orang itu inovatif atau kurang inovatif dilihat dari karakteristik komunikasinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nah, kira-kira teman-teman termasuk dalam kategori apa ya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Untuk mahasiswa saya bisa tanya langsung di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.